Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Renata Apia. Aku dari kelas 12 MIPA 1. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi gas mulia pada helium. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin berterima kasih kepada guru pembimbing Ibu Dewi Ayu yang telah mengajarkan saya, juga menjelaskan, sehingga saya merasa percaya diri untuk menjelaskan materi helium ini kepada teman-teman. Dan saya mohon koreksi, tambahan, dan juga sanggahan jika saya ada salah atau ada kurangnya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan tentang helium, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih asing dengan kata helium. Berikut saya perlihatkan identitas dasar helium. Nah, jadi teman-teman bisa baca sendiri di sini ya. Yang pertama ada simbol kimianya He, nomor atom 2, kelompok gas mulia golongan 18 pada tabel periodik, konfigurasi elektron 1s. Teman-teman bisa baca sendiri dan mungkin ini akan berguna, teman-teman bisa simpan. Terus pada dasarnya helium ini merupakan gas mulia ya. Jadi gas mulia memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak terasa. Nah, itu tadi guys berapa sedikit identitas dari helium. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya nih, kenapa dari sebanyak nama yang dipilih itu helium? Helium kan terbilang cukup susah ya guys untuk disebut. Kenapa nggak yang terkenal aja, misalnya Sigma or Menyala Abangku atau apalah yang terkenal itu guys. Nah, ini adalah saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang penemuan nama helium. Nah, jadi saya menemukan beberapa media yang menjelaskan. Salah satunya adalah ChatGPT, jadi teman-teman bisa baca. Jadi helium ini pertama kali ditemukan di matahari pada tahun 1868 melalui analisis spektrum cahaya yang ditemukan oleh Pierre Janssen dan Norman Loschke. Nah, nama helium sendiri berasal dari kata Yunani helios yang berarti matahari. Nah guys, pernah dengar nggak kata-kata apalah arti sebuah nama? Nah, ini tadi. Helium berasal dari kata Yunani yang berarti matahari. Seperti tempat yang ditemukan pertama kali yaitu matahari, maka nama helium juga diambil dari kata Yunani yang berarti matahari. Nah, di sini ada lagi guys, di mana baru pada tahun 1895 helium berhasil diisolasi di bumi oleh Sir William Ramsay dari mineral cleveite. Nah, dari sinilah guys, Bapak Sir William Ramsay ini, Bapak ini sampai sekarang dikenal dengan penemu dari helium ini guys. Oke, itu tadi beberapa sejarah singkat dari nama helium. Dan kenapa harus disebut nama helium? Karena tadi, apalah arti sebuah nama kalau nggak ada artinya? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat helium, guys. Jadi, guys, di beberapa media informasi, juga website, saya menemukan tentang beberapa sifat-sifat helium. Ini kalian bisa baca ya guys, dimana yang pertama itu stabilitas kimia. Sangat stabil karena memiliki kulit elektron terluar yang penuh. 2 elektron. Tadi telah dijelaskan di identitas dari helium. Terus helium jarang berikatan dengan unsur lain. Selain stabilitas kimia, ada juga sifat fisiknya guys. Nah, sifat fisik helium ini yaitu teringan kedua setelah hidrogen. Berarti helium ini memiliki struktur yang ringan ya guys. Tidak dapat dicairkan di bawah tekanan normal dan tetap dalam bentuk cair hanya pada suhu yang sangat rendah. Dan tidak mudah terbakar. Terus ada superfluidanya guys. Pada suhu mendekati 0 absolut, helium cair, helium-4 menjadi superfluida yang berarti dapat mengalir tanpa gesekan guys.
Nah, itu tadi beberapa sifat-sifat helium. Selanjutnya, mungkin teman-teman bertanya, di mana sih keberadaan dan produksi dari helium ini? Cikidat. Jadi, di ChatGPT, situs ChatGPT telah dijelaskan bahwa keberadaan dan produksinya di alam. Helium adalah unsur kedua paling melimpah di alam semesta, guys, setelah hidrogen. Tadi telah dijelaskan bahwa teringan setelah hidrogen dan sekarang melimpah, sangat melimpah setelah hidrogen. Tetapi walaupun helium ini melimpah, helium ini relatif jarang di bumi, guys. Terus untuk sumber utamanya di bumi, helium ditemukan dalam gas alam dengan konsentrasi rendah 0,3-7%. Nah, untuk produksinya sendiri diekstraksi melalui distilasi fraksional gas alam, guys. Jadi di mana produksinya tadi? Di alam. Melalui distilasi fraksional gas alam, guys. Selanjutnya mungkin teman-teman masih bingung, sebenarnya guna helium itu apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bagaimana sih bentuk helium itu? Jadi, saya akan menampilkan gambar dari helium ini. Teman-teman bisa lihat bahwa helium itu berbentuk seperti tabung yang dimana di dalamnya itu terdapat gas. Nah, jadi ternyata helium ini bisa dibeli, guys. Jadi kalau kalian sangat penasaran dengan bagaimana bentuk helium, kalian bisa membelinya. Ini ada beberapa di toko online dan bahkan tertera nomor teleponnya, guys. Cepat borong, cepat beli, nanti kehabisan, guys, karena nonton video ini. Nah, untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari biasanya di mana? Itu sering dijumpai, mungkin teman-teman tahu lah dengan balon udara. Nah, gas helium biasanya digunakan pada balon udara, guys. Jadi, misal kalian melihat pada balon udara tersebut, itu terdapat beberapa penjelasan di sampingnya ya, guys. Di balon udara itu mungkin di bawahnya terdapat api dan di atasnya itu merupakan gas. Nah, gas tersebutlah yang merupakan gas helium, guys. Ada begitu banyak kegiatan dalam kehidupan sehari-hari ini yang menggunakan helium, guys. Oleh karena itu yang membuat helium mengalami kelangkaan. Nah, jadi kita sebagai manusia yang cerdas harus pintar-pintar dalam mengelola helium untuk kebutuhan kita. Terus, ada beberapa penyebab dari kelangkaan helium tersebut, guys. Ini dia. Beberapa sumber yang saya cari, di mana helium adalah sumber daya tidak terbarukan karena dihasilkan dari peluruhan radioaktif elemen berat di kerak bumi selama jutaan tahun. So, kelangkaan helium telah menjadi perhatian global, mengingat pentingnya dalam aplikasi medis dan teknologi. Itu tadi yang menyebabkan kenapa helium mengalami kelangkaan. Padahal yang kita ketahui helium sangat berlimpah di alam ini setelah hidrogen, guys. Terakhir, yang perlu teman-teman tahu, ada beberapa efek unik dari helium ini, guys. Dan mungkin saya sudah membaca beberapa informasi tentang helium ini dan saya menemukan tentang efek unik ini. Teman-teman bisa baca. Nah, jadi fakta unik tentang helium, di mana helium ini ada efek suara cipmuk. Mungkin cipmuk ini bahasa asing ya, guys. Mungkin ada yang baru pertama kali dengar. Saya juga baru pertama kali dengar. Cipmuk ini yaitu menghirup helium dapat mengubah suara menjadi tinggi dan lucu. Karena kecepatan suara dalam helium lebih tinggi dibandingkan udara. Namun ini tidak dianjurkan karena bisa berbahaya ya, guys. Tapi kalau kalian masih penasaran, silakan coba. Bahaya tanggung sendiri. Terus juga helium ini adalah satu-satunya unsur yang tidak dapat dipadatkan, bahkan pada suhu mendekati nol absolut tanpa memberikan tekanan ekstrim. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang beberapa aspek-aspek dalam helium. Nah, selanjutnya setelah saya menjelaskan tentang beberapa aspek tentang helium, saya
mengambil beberapa kesimpulan, di mana saya telah mencatat kesimpulan-kesimpulan yang saya ambil. Yaitu pertama, helium itu merupakan gas mulia yang sangat unik, baik dari sisi sifat fisik maupun kegunaannya. Peranan dalam industri, kesehatan, dan penelitian menjadikannya salah satu gas paling berharga di dunia. Namun, kelangkaannya menuntut kita untuk menggunakan helium secara bijak dan efisien. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna, dan bisa membuka pikiran teman-teman sekalian. Selanjutnya, saya mohon koreksi kepada guru pembimbing saya, Bu Dewi Ayu, tentang kekurangan atau kelebihan kata-kata, atau juga ada tambahan atau ada yang perlu dirubah, Bu. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada guru pembimbing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.